Tapi ternyata di Lampung ini ada banyak sekali atau bahkan semua garis pantai Lampung ini itu dihiasi oleh pasir-pasir yang putih bening ya, gitu, dan itu yang nggak masih banyak di Indonesia dimiliki, begitu. okay. Saya sih melihat bahwa tanpa kolaborasi rasanya bisnis zaman sekarang itu nggak bisa, nggak bisa sendiri lagi itu nggak bisa gitu. Kalau ada yang bilang bahwa wisata Lampung ini bagus tapi belum tergarap, setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Saya bersama dengan seorang senior presenter dari TV nasional ya. Kalau di zaman eranya tahun 2010 sampai 2013 itu masih hits sekali ya. Mungkin banyak yang tahu. Kita bersama Mbak Vesy Alwi sebagai founder dari Diskursus. Halo Mbak, apa kabar? Baik, Terima kasih Tabik sudah pun. mampir, ya pun. Terima kasih sudah mampir di studio Rilis TV ya. Iya. Mbak Vesy ini buka Diskursus. Ini adalah salah satu cara bagaimana ketika Mbak Vesy ini sangat peduli, sangat ingin wisata di Lampung ini bisa berkembang, bisa meluas kemana-mana, dikenal di mana-mana gitu kan? Iya. Ada yang bikin gemes ya. Yang bikin gemes itu, kalau menurut Mbak Vesy, potensi wisata yang ada di Lampung ini seperti apa ya? Jadi Diskursus Network itu sebenarnya aset digital network gitu. Kebetulan kita mulai dari media, digital media. Jadi kita punya YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, begitu, terus website juga. Nah, kita fokusnya sebetulnya bukan ke current news ya, bukan yang hard news, tapi lebih kepada pariwisata dan UMKM, pengembangan UMKM dan pemberdayaan UMKM dan pengembangan pariwisata. Begitu. Kenapa itu yang dipilih, wisata dan UMKM? Karena menurut kami ada porsinya yang menggarap current, ada juga yang harus menggarap hal-hal yang bersifat soft news. Dan kenapa pariwisata dan UMKM dan kenapa di Lampung? Karena itu tadi filosofinya saya jatuh cinta sama Lampung dan sebagainya, itu ininya apa namanya, melankolisnya. Tapi terus terang semua orang yang datang ke Lampung ini, kalau mungkin sudah lebih dari 1-2 kali, bukan hanya ke Bandar Lampung, pastinya mereka akan merasa kalau saya jatuh cinta ya, mungkin kalau beberapa orang yang lainnya itu merasakan keindahan lah, provinsi bikin kangen, bikin nyandu untuk balik lagi gitu ya. Betul. Karena ternyata banyak sekarang istilahnya milenial kan hidden gem ya, hidden gem, betul-betul hidden banget gitu. Karena kalau kita nggak diajak orang, kita nggak akan tahu gitu. Kita hanya tahu misalnya let's say potensi pariwisata yang kita sudah mulai kenal dari Lampung ini, Tanjung Mas. Begitu, terus habis itu ada Pahawang ya. Tapi ternyata terus kemudian juga ya, siapa yang nggak tahu pesisir barat ya, Pesibar itu kan Krui-nya dan lain sebagainya itu memang sudah dikenal dunia, dikenal dunia begitu. Tapi ternyata di Lampung ini ada banyak sekali atau bahkan semua garis pantai Lampung ini itu dihiasi oleh pasir-pasir yang putih bening gitu, dan itu nggak banyak di Indonesia begitu. Bahkan di antara Bandar Lampung dan yang berbatasan itu Lampung Selatan ya. Lampung Selatan itu kan seperti Pesawaran, Lampung Selatan, Bandar Lampung itu seperti punya segalanya, dari mulai punya pantai sampai punya bukit gitu. Iya kan? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau kita sejauh mata memandang dari salah satu hotel gini misalnya, waduh, Masya Allah ya, kita bisa melihat pantai, kita juga bisa melihat kota. Bisa melihat gunung seperti itu. Nah, itulah concern kita, karena kita merasa bahwa memang pusat juga sekarang inginnya pemberdayaan pariwisata lokal. Why not kita ingin juga berusaha untuk menaikkan wisata-wisata lokal kali ini di Lampung, dengan dari sisi pemberitaannya, begitu promosinya dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, UMKM di Lampung ini sangat banyak sekali, terdaftar 200.000 di Dinas UMKM Lampung gitu, Provinsi Lampung. Itu juga kita ingin wadahi sebagai media untuk bisa
berkembang bersama, berpromosi, begitu, mempromosikan UMKM, hasil gitu. UMKM ya. Iya. Terus diskursus ini udah berapa lama umurnya? Aduh, masih bayi ya, masih hitungan bulan ya? Belum toddler, bahkan belum 1 tahun. Dari September berarti sekarang menginjak September 6 bulan. 2021 ya. September 2021. Okay. Masih empati lah ya, masih baru awal empati. Terus punya target apa nih untuk pariwisata dan UMKM dengan adanya diskursus ini? Pariwisata yang seperti apa, atau mungkin punya konsep sendiri supaya gimana caranya supaya pariwisata di Lampung ini bisa lebih lagi dikenal, lebih maju lagi daripada sekarang, karena ada yang menyatakan bilang Lampung punya potensi wisata yang baik sekali, tapi kenapa ya kok nggak ada investor ya, gitu kan. Nah, itu gimana? Oh, gitu-gitu aja, begitu ya. Kalau yang saya lihat memang sekarang itu kan kita disrupsi ke teknologi semuanya ya. Sebenarnya itu mempermudah kita, Mbak Novi, untuk bisa mengembangkan sesuatu, berkontribusi banyak kepada sesama, kepada masyarakat, environment, dan juga pemerintah itu tanpa harus punya budget yang gede, gitu. Jadi mungkin kalau kami sih lebih kepada ingin pengembangan aplikasi ya, begitu ya. Menjadi jembatan baik pemerintah, lalu kemudian juga pengusaha dan ending usernya. End usernya itu adalah penikmat atau penikmat wisata gitu, untuk bisa menikmati wisata Lampung itu from A to Z gitu. Maksudnya dari mulai dia akan mengerti potensi wisatanya di mana, bagaimana menuju ke sana, berapa biayanya, budgetnya dan lain sebagainya, hotelnya dan lain sebagainya, itu nanti informasinya bisa ada semua di Diskursus Network. Punya target kapan ini itu bisa? Ya slowly but sure lah ya gitu ya. Karena kita kan wartawan ya, kita selalu punya cara, bukan cara juga ya. Kita punya ini apa namanya waktu-waktu gitu kan, kita biasa deadline gitu kan, itu kita ini apa namanya kita lakukan bersama, dan kita juga sering kolaborasi, Mbak, karena saya sih melihat bahwa tanpa kolaborasi rasanya bisnis zaman sekarang itu nggak bisa sendiri lagi, itu nggak bisa gitu. Jadi saya juga mau mengajak List ID untuk terima bisa kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya. DN namanya. Begitu Diskursus Network ini, begitu apa yang bisa kita kolaborasikan untuk kepentingan masyarakat Lampung. Sejauh ini yang sudah dilakukan kolaborasi itu soundingnya udah kemana aja nih? Kan kita punya kabupaten kota tuh ada 15 dan semuanya punya potensi wisata masing-masing. Nggak mesti yang pesisir aja kan, seperti di Tulang Bawang Barat itu dia lebih mengedepankan banyak sekali. Bahkan orang dari luar negeri itu nggak mampir ke Bandar Lampung, dia datang ke Lampung langsung ke sana. Gitu. Banyak tamu-tamu asing langsung ke situ. Sudah sampai di mana aja nih? Kalau kerjasama dengan beberapa Pemda sudah begitu ya. Tapi kita fokus malah justru kerjasama dengan teman-teman millennials ya. Begitu di masing-masing kabupaten kota itu mereka kan kayak tergerak hatinya, begitu potensinya juga sangat lumayan kuat gitu, untuk bisa kita ajak bergandengan tangan untuk menggali potensi mereka untuk kepentingan provinsi ini. Dan itu mereka bisa dijadikan itu ya, apa namanya, cara gratis untuk bisa mengekspos gitu kan, dengan sendirinya ketika mereka datang ke satu tempat wisata tanpa diminta, dia kan pasti bikin story gitu-gitu, akhirnya terekspos lah itu. Gitu ya. Jadi sudah menggandeng berapa banyak nih milenial? Itu pakai di member atau gimana? Enggak. Kita randomly aja begitu, kita lihat apa namanya, ada yang potensial di suatu daerah begitu, kita coba komunikasikan. Kalau mereka mau, ayo kita wadahi seperti itu. Begitu. Terus kapan hari kita juga support Putri Lampung ya, begitu, untuk kita nanti kita bisa ada program-program bersama begitu. Kita juga mengajak beberapa pejabat untuk bisa nge-hosting bareng kita, kayak gitu-gitulah gitu. Pokoknya segala cara kita lakukan ya, bagaimana caranya supaya bisa lebih dikenal lagi. Betul. Terus kalau secara pribadi, Mbak Fensi kan bilang tadi jatuh cinta ya dengan Lampung, khususnya untuk potensi wisata. Kalau ada yang bilang bahwa wisata Lampung ini bagus tapi belum tergarap, setuju nggak? Oh, setuju banget. Iya. Kira-kira kalau menurut kacamata Mbak Fensi sendiri, apa yang membuat itu sampai terjadi bisa belum tergarap? Karena belum ada ininya ya. Kalau saya melihat belum ada roadmap
gitu ya. Roadmap-nya itu kan harus jelas dari hulu sampai hilir begitu. Nah inilah yang kita kepengen berkontribusi untuk membuatkan roadmap adanya itu diskursus begitu. ini. Seperti itu. Bagaimana orang bisa tahu ini mumpung-mumpung nih ya era media sosial semuanya serba ke blow up gitu kan. Itu kan tinggal kita oh iya ternyata ada potensi baru di sini, ada potensi baru di situ. Banyak angle yang bisa diangkat gitu ya. Betul. Bagaimana caranya dengan kita mengangkat itu akhirnya ada kesadaran para pihak juga untuk membangun infrastrukturnya begitu, lalu kemudian nanti akan ada hotelnya dan sebagainya gitu-gitu. Sepertinya perjuangannya masih panjang. Tapi semua kan bermula dari ide ya, semua bermula dari itu yang mahal justru ya. Gitu, mimpi juga nggak bayar gitu kan, kita cuma tinggal melakukannya gitu kan. Kalau kemudian kita melakukannya, kita berusaha, insya Allah nanti Tuhan juga akan kasih memberikan jalannya. Gitu. Oke Mbak Vesy, 1 menit terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan hadirnya diskursus di Provinsi Lampung, sekaligus juga dengan konsep yang dibawa oleh diskursus ini terkait dengan potensi wisata dan UMKM yang ada di Lampung. Jadi diskursus network ini hadir seperti tadi saya sampaikan, lebih fokus. Jadi tagline kita itu nonton dan baca berita asik kuy. Yuk, maksudnya nonton dan baca berita asik kuy. Gitu. Dan kita memang media yang berfokus pada pengembangan pariwisata dan pemberdayaan UMKM. Semoga dengan adanya diskursus ini kita bisa semakin menggandeng para pihak, semua potensi, baik itu dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat, untuk sama-sama membangun Lampung, khususnya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Mungkin pemirsa juga agak bingung ya. Rilis kan media, kok mengekspos media lain? Nah itulah hebatnya kita berkolaborasi. Itu tadi nggak ada, sekarang nggak ada yang solo karir itu nggak ada. Kalau mau besar kita besar sama-sama. Kita besar sama-sama, kita membesarkan orang dan kita besar sama-sama. Thank you ya Mbak Vesy, sukses selalu untuk diskusinya. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Vesy Alwi, founder dari Diskursus, dan kita akan berjumpa lagi dari kesempatan. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.